dalam hal mana saya bisa liberal? Silakan tunjukkan. Kalau akidah orang lain saya hargai, saya katakan saya tidak mau tuh menghargai, tapi saya tidak perlu juga menghinakan. Itu ya, saya ulangi lagi tuh, berkali-kali saya ulangi. Mungkin itu ada yang salah lagi dari yang saya sampaikan yang tidak dipahami, silakan tanya itu. Ucapan ini saya mau tanya sama abang ini dulu ya. Saya ajak saudara saya dulu, Sarin ini naik ke atas dulu, biar saya tidak salah paham dengan antum. Ucapan Rifat tadi di Rum Rasyid agak tidak sesuai sebab ada bau-bau akidah. Silahkan naik ke atas, maka tunjukkan ucapan yang mana gitu, biar saya bisa belajar nih, saya perbaiki nih. Boleh saya bicara? Silakan. Untuk Bro Ayunan tadi, saya paham betul preposisi beliau dalam bertanya, kenapa jika Islam itu mengharamkan penyembahan berhala, kenapa umat Islam itu bersujud mengarah ke sebuah bangunan, ke batu? Dia tidak menyebut menyembah batu itu, tidak. Tapi dia bertanya, dia dalam rangka menawarkan sebuah konsep teko seliro gitu kan. Karena begini kawan-kawan, yang bagi kita yang muslim, tentu kita semua sudah tahu gitu, Islam bersujud mengarah ke arah kiblat itu adalah ketetapan perintah, kan? Tapi ketika itu dipandang secara eksternal maksudnya oleh non-Islam, mereka tidak mau tahu tuh. Mereka akan melihat itu secara empiris. Apa yang mereka lihat itu yang mereka hukumi begitu. Pada faktanya orang Islam itu sholat sujud menghadap Ka'bah itu. Lalu mereka membangun sebuah kerangka asumsi, dan asumsi itu logis karena kita bisa menyaksikan sendiri, kita bersujud dan ruku gitu, menghadap ke kiblat gitu. Dan mereka mengasumsikan itu kita sedang menyembah batu. Mereka tidak akan peduli dengan 1000 dalil yang akan kita tawarkan begitu kan. Bla 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 ini itu, hadis ini hadis itu, ayat ini ayat itu. Mereka tidak akan peduli karena mereka tidak beriman kepada hal itu gitu. Yang mereka hukumkan ya apa yang mereka lihat secara empiris. Nah, konsep tersebut yang ditawarkan oleh Bro Ayunan gitu kan. Karena begitu, sama-sama kita di dalam dogmatika, kita sama-sama punya standar gitu. Standar pemahaman di dalam doktrinitas kita sendiri. Baik itu saudara kita Kristen, kenapa ada Trinitas? Yaitu dogmatika. Kenapa kita sholat menghadap ke arah kiblat? Itu konsep lahir dari dogmatika gitu. Nah, yang dia tawarkan itu konsep teposeliro. Bukan masalah kita tidak boleh memperdebatkan itu, bukan. Tapi cara sebagian dari kita itu loh, dalam membuat suatu prejudis terhadap mereka. Saya tidak mengatakan semua ya, tapi sebagian dari kita membangun prejudis terhadap mereka gitu kan. Mengesampingkan kemanusiaan gitu kan. Menghakimi orang yang tidak menghujat akhirnya menjadi penghujat dan bla 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 lain-lain gitu. Nah, itu konsep yang dia tawarkan. Bro Ayunan sendiri dia muslim, seorang yang taat juga dia dalam menjalankan ibadah gitu. Nah, Oke, saya sapa Bang Gancai. Ya, nanti yang lain nanti saya sebutkan semua untuk cuman sedikit ya, karena gini. Satu hal gini ya. Jujur ya, ini saya boleh jujur ya, tidak semua saya sepakat dengan orang-orang yang saya temui, baik dalam ranah apologetika ataupun ranah dialektika di TikTok ya. Contoh ya, saya pernah berbeda pendapat dengan Kores, dengan Goldian pun saya pernah berbeda pendapat. Lalu apa yang kami lakukan? Kami tidak pernah saling membenci, saling menghujat, tidak ada. Tapi netizen tahu tidak? Andai netizen tahu betapa kami hebat dalam ranah berdebat, diskusi, mungkin kalian akan terfokus tuh memecah. Nanti saya ke universitas, ke apa, akhirnya apa yang terjadi? Perpecahan. Jadi yang terjadi saya lihat, mohon maaf ya, ketika saya terlihat nanti berbeda dengan Bang Zuma,
saya kan juga akan melihat betapa nanti teman-teman akan mengambil pihak. Unirifa menghina Bang Zuma, padahal itu adalah proses belajar saya itu berbeda dengan para guru saya. Contoh dengan Ustaz Wafi, beberapa waktu lalu saya berdebat dengan beliau. Lalu saya dikatakan Unirifa ini berbeda pendapat dengan Ustaz Wafi. Padahal itu proses belajar itu. Kenapa setiap kita harus dituntut mentang-mentang kami disebut dengan apologetik terus kami harus sependapat? Enggak. Asal teman-teman tahu, ketika kami sedang di room internal itu banyak ketidaksepakatan yang terjadi di ranah kami. Tapi bagaimana kami mengisinya? Maksudnya adalah menyikapi itu. Itulah kedewasaan yang saya cara menyikapi itu, kedewasaan itu yang saya coba untuk lakukan. Ini mohon maaf ya, dengan Bang Hen Bancai, saya ada tidak sepakat dengan cara beliau. Tadi ada yang saya sepakati. Dengan AYN ini banyak yang saya tidak sepakati cara beliau, tapi ada mungkin beberapa poin yang saya sepakat. Dengan Bang Ambo Atok pun banyak yang tidak saya sepakati, tapi mungkin ada. Bang Muklis saja yang selalu pro dengan saya. Bahkan ketika dia harus kontra dengan saya, dia memilih pro dengan saya itu. Nah, ada yang tidak saya sepakati dengan beliau. Lah, itu proses belajar gitu loh. Lalu kenapa itu dijadikan sebuah problem? Padahal teman-teman sendiri harus sadar. Saya tanya sama teman-teman yang lahir satu rahim yang sama dengan saudari yang di rumah lahir orang tua sama, dibesarkan dengan cara sama. Apakah sama? Sepakat semua pendapatnya? Ini apalagi kita baru bertemu di TikTok. Background kita berbeda, cara mengambil ilmu kita berbeda, yang membesarkan kita juga berbeda, proses perjalanan panjang kehidupan kita berbeda. Lalu kita harus sama gitu? Nggak bisa. Nah, jadi saya tekankan di sini ya, terkait akidah, tiada toleransi. Tapi tentang muamalah, kata Rasulullah, barang siapa yang zalim terhadap kaum kafir ini, maka aku akan berperkara dengan orang itu, kata Rasulullah. Terus ada lagi dalilnya, jangan sampai kebencianmu terhadap satu kaum lalu kau berbuat tidak adil. Ini contoh, yang menghujat kiamat, yang dihajar ada salah satu teman Kristen yang tidak paham agamanya, dinaikkan ke atasnya, dihajar habis-habisan tuh di situ. Menghujat pada kiamat. Ketika orang ini dipertanyakan, kenapa kalian bantai itu si kalau namanya Cahyono? Kenapa kalian bantai Cahyono? Karena kiamat menghujat. Kenapa kesalahan kiamat ditanggung sama Cahyono? Kan begitu. Makanya saya katakan, saya ini siapa yang saya reaksi itu, siapa yang saya hadapi itu. Jadi ketika yang kita hadapi adalah Cahyono, lakukan Cahyono sebagaimana dia masuk. Kalau dia tidak menghujat, kenapa kita harus? Cahyono dah meninggal, jangan sebut Cahyono dah meninggal. Innalillahi. Gitu loh. Jadi kapan sih? Aku tambah dikit ya. Jadi gini. Ya, saya kan Pak En Bancai. Ini salah satu orang yang Assalamualaikum. Kerasakan nih Pak Ci ini. Jadi Imam Malik rahimahullah pernah ngomong gini, lah akidah ya, siapapun tu bolehkan bantah dan kalian ingkari ucapannya, tapi pemilik kubur ini dosa. Maksudnya Rasul jangan dibantah. Dalam hal apa pun boleh. Kemudian dia beliau mengatakan, belajar kalian dengan banyak guru, biar kalian tu tahu ada lemahnya guru kalian. Dia lain kata dia mengatakan gini, berdebatlah, berdiskusilah kalian, biar ilmu tu bertambah, biar ilmu tu berkembang. Nah kan gitu. Jadi kita berdiskusi. Jadi ilmu kita tu bertambah. Jadi kita tidak nanti jadi ta'assub, tidak jadi taklid buta. Yang lebih parah lagi nanti kita tidak jadi roi bito. Yang ditakutkan Rasulullah itu kan roi bito. Paham tak roi bito tu? Orang yang tidak ngerti apa-apa nak ngomong gitu loh. Akhirnya menjas yang lain kan gitu. Oke lanjut. Aku ni hanya negur diri pajak. Kata pensiun kemarin. Kata nak pensiun. Dah pensiun lah. Pensiun. Pensiun. Nah, ni Pak Cik nak saya nak cakap ni biar tak salah faham pula ni. Nah, jadi macam ni Pak Cik Aku dengar je. Ya, saya nak sampaikan aja lah. Pensiun saya ni. Pensiun berdebat dengan orang-orang yang nanti ujung-ujungnya berdebat kusir. Saya punya standar sekarang Pak Cik. Maksudnya saya coba untuk naikkan standar saya. Silakan betul kalian itu, makanya kan aku bilang dari kemarin. Gini loh. Yang kita punya ni kan kapasitas ada nasihat. Entar loh, ada nasihat. Ada tahzir, ya kan? Ada hajar namanya. Nah, yang tak bisa lagi itu hajar, boikot, gitu loh. Kan dah sering aku bilang kan. Nah, orang-orang yang mutar balik ke situ, oh ya itu tahzir aja udah, tak usah dilayani lagi, gitu loh. Iya. Hajar namanya, boikot. Lah, saya tanya sama Pak Cik, siapa yang orang baru yang kita temui di ranah TikTok ini? Tidak ada. Kiamat lagi. Buat apa? Nah, itu tahzir. Itu hajar namanya, dihajar, boikot. Dan tak perlu lagi, gitu loh.
Kan Oke, makin kita nasihat. ya kita izinkan bicara biar mereka juga bersuara, tamu-tamu saya yang entah mengapa hadir di sini ya. Saya sapa dulu dari bawah dulu nih. Kalau Lord N Banca ini ada lagi tak enak disampaikan? Sikit lagi sikit. Jadi ada Lanjut, berapa lanjut. orang macam si keledai nanduk gunung, si Edis itu udah hajar, tidak perlu lagi. Gitu loh. Siapa lagi? Macam kiamat. Dia tidak pernah ketemu sama aku soalnya. Nah banyak yang oten-oten seperti Mikana itu udah hajar dah. Maka kita sistemnya kan ada tuh diajarkan nasihat, tahzir itu peringatan keras, kemudian hajar boykot. Oke, Ya, tadi aku nak betul. pergi jalan-jalan ya. Yuk, assalamualaikum Apa warahmatullahi wabarakatuh. kabar, Ini apa aja? Bang Hen? Kita dah pencon jadi gitu. Yuk, makasih ya. Itulah Tolong. pensiun. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, kita sapa Bang Cemara nih. Silakan Bang Cemara. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya kebetulan nyimak pas lagi si Ayunan sama Christine tadi diskusi ya. Tadi dia membahas tentang kiblat ya. Saya nggak tahu nih, Bang Ayunan ini Muslim atau bukan. Saya nggak paham ya. Nah, dari sisi ini saya lihat ya. Sebenarnya tadi harusnya tidak usah dibawa kemana-mana dulu gitu. Ini kan media sosial terbuka. Yang bahasan tadi mengarah kepada membiarkan atau mengizinkan nanti non-muslim itu menyembah apapun gitu. Padahal kiblat ini bukan untuk disembah, hanya arah. Jadi seharusnya dijelaskan dulu tuntas, jangan dibawa ke dialog yang lain-lain tadi harusnya. Terlalu lama dibiarkan ini Itu mengambang. metodologi Netizen yang Bang menyimak. Cemara. Iya. Metodologi dan Bang Cemara harus tahu dia Muslim ya. Saya tekankan ya dia Muslim. Ya, ya. Oh, ke Bennett ya Rasid. Ya, saya nggak tahu. Tadi saya nggak tahu. Jadi gini, beliau sudah katakan tadi dari awal, pertanyaan beliau itu bukan untuk beliau. Beliau hanya mencoba mewakili pertanyaan dari teman Kristen. Sebenarnya arahnya itu ke salah satu narasumber yang ada di situ sebenarnya. Sebenarnya gitu. Nah, qadarullah karena Ya. saya di situ, kenapa saya merasa ingin menjawab? Saya berharap jawaban saya itu juga mengenai teman-teman selama ini yang Ya. membuat stigma salah itu gitu loh. Nah itu saya di situ dan saya tidak menyangka bahwa reaksi itu kan datang nanti karena itu resiko atau konsekuensi kita kalau bicara di publik itu kita akan bereaksi itu. Tapi saya suka itu. Kenapa? Kalau reaksinya adalah menunjukkan kesalahan saya bersyukur kepada Allah. Berarti saya harus perbaiki. Tapi kalau reaksinya adalah bagus dan diterima juga saya bersyukur. Jadi artinya apa? Sebenarnya apapun reaksinya tidak masalah Bang Cemara. Bukan masalah metodologi yang Abang bilang tadi itu kita bukan itu poinnya. Poinnya gini, Bang Ayunan tadi itu hanyalah salah satu orang yang sangat miris melihat perdebatan yang dia anggap itu ada efek domino dan ingat dia bukan sendiri saja yang seperti itu. Saya bisa sebutkan beberapa orang saudara saya yang di awalnya itu sangat bertentangan dengan saya dalam ranah ini tapi justru akhirnya menjadi pendebat tuh. Saya katakan itu ada. Artinya gini, proses perjalanan Bang Ayunan juga biarkan beliau melihat dulu bagaimana proses perjalanan. Nanti beliau akan melihat sendiri bagaimana nanti oh ternyata Kristen begitu ke Islam. Nanti beliau sendiri akan memanggil, Unirifa bisa nggak hadapi ini? Bisa jadi hal seperti itu terjadi gitu. Artinya gini, kita terlalu prematur memperkenalkan Islam bahkan kepada saudara Islam kita sendiri, hanya ingin berkonflik dengan mereka, hanya ingin berbeda dengan mereka. Supaya apa? Itu yang saya tidak suka gitu. Supaya apa kita selalu berbeda? Padahal kita Muslim loh. Bang Cemara dengan saya Muslim. Kenapa kita harus berbeda dalam banyak hal dan tunjukkan itu kepada publik? Itu loh. Makanya saya mencoba untuk tadi karena saya tahu beliau Muslim, saya mencoba untuk memahami maksud beliau dengan mengatakan saya paham maksudnya Bang Ayunan itu. Saya bicara pun dari pengalaman saya. Bukan berarti saya hujahnya saya terima. Nanti karena ada kritikan terhadap apa yang beliau sampaikan satu yaitu apa? Tapi Bang Ayun juga tidak boleh melarang perdebatan gitu loh. Karena perdebatan itu tidak bisa dihindari mungkin itu. Oke, Tapi yang tadi saya sorot bukan itunya sebenarnya Pak. Tadi kan timing pas maghrib ya. Maghrib. Jadi ini dialog antara dua si Christian sama Bang Ayunan. Ada isu yang naik tentang kiblat gitu. Jadi ini jangan lama-lama harusnya mengambang tidak dibahas, tidak dijelaskan tuntas gitu. Harusnya dijelaskan dulu tuntas. Kenapa? Image-nya jadinya sepertinya tadi kan arahnya jadinya membiarkan non muslim juga untuk menyembah berhala. Padahal
kalau dijelaskan tuntas, ini bukan penyembahan berhala, hanya arah tujuan, diperintahkan untuk satu arah kiblat. Tidak pernah dikatakan Ka'bah ya sebenarnya. Kiblat, Dan arah. Muslim kan nggak peduli bang, Dia mau lebih dalilnya Islam. apapun. Iya, Yang betul, mereka betul. lihat kita sujud ke arah Makanya, sana. iya. Nah, maka itu supaya mereka peduli, dijelaskan gitu. Dijelaskan, jangan dibiarkan mengambang seolah-olah ini tidak bisa dijawab tadi pertanyaan jadinya. Jadi banyakan itu ya, itu ada di atas banyak orang tapi tidak menjawab. Uniripa tadi udah naik berusaha menjelaskan. Bagus sebenarnya Uniripa, cuman dia agak lambat karena jam sholat tadi. Saya sesalkan itu yang di atas Sebenarnya tadi gini, banyak. Bang. Ngapain di atas banyak gitu. Ya, saya tahu itu bahwa sebenarnya Bang Ayunan itu paham Harusnya dijawab. bahwa kita itu tidak menyembah Ka'bah. Hanya saja pertanyaan itu mungkin kita jawaban bukan untuk Bang Ayunan. Saya pun tidak untuk Bang Ayun karena saya tahu jangan-jangan dia lebih paham sarkastik Islam. gitu. Enggak, maksudnya jangan-jangan dia lebih paham Islam ketimbang saya gitu. Ada satu orang yang mengajarkan kepada saya ya, subhanallah ya, beliau katakan, Uni katanya, beliau luar biasa ya. Saya tidak pernah memandang orang lain itu di bawah saya, Uni katanya. Bahkan kepada iblis pun saya katakan, dengan adanya iblis pembuktian bahwa manusia itu ternyata jauh lebih sempurna gitu. Artinya tidak ada satupun yang sia-sia diciptakan Allah. Makanya saya katakan entah itu Bang Ayu dan saya akan letakkan orang-orang ini di atas saya, kosongkan gelas. Maksudnya saya baru bertemu dengan dia, saya tidak kenal dengan dia, saya tidak boleh menjengkal ilmunya. Dia nyatakan dia Islam, jangan-jangan maka saya harus berprasangka baik. Prasangka yang dibolehkan itu prasangka baik, Bang. Jangan-jangan ilmu agamanya di atas saya. Karena saya sudah 2 kali bertentangan dengan sekarang yang jadi ulama saya, guru saya tuh, Pak Wira, Bang Azam. Saya pernah bertentangan dengan orang ini tanpa kenal tuh, saya hajar orang ini, saya debat. Ternyata justru karena beliau saya mendapatkan banyak ilmu. Orang-orang berilmu. Nah, jadi artinya begini Bang, kita terlalu prematur hanya karena seseorang tidak sepakat dengan satu komunitas, karena kebencian terhadap satu kaum kita zolim kepada orang ini gitu. Kita tidak kasih kesempatan Bang Ayunan itu mengenal ranah dialektika dalam lintas agama, karena kita tahu dia tidak suka dalam ranah itu, dan tiba-tiba dia diizinkan oleh Allah masuk di situ gitu loh. Kenapa kita tidak perkenalkan sesuatu yang ada di bayangan dia, bahwa Islam itu tidak seperti yang dituduhkan itu, debat lintas agama tidak seperti yang dituduhkan itu gitu loh. Perkenalkan kepada Bang Ayunan bahwa debat lintas agama itu bil hikmah. Lalu kenapa saya mencoba memperkenalkan Islam yang bil hikmah kok salah kepada Bang Ayunan yang memang tidak suka dengan debat lintas agama? Saya tahu dia. Saya tidak suka, dia tidak suka dengan debat lintas agama. Nah, ketika dia diizinkan oleh Allah tersasar ke dalam itu, room itu, kenapa tidak kasih kesempatan dia mengenal ranah dialektika yang sebenarnya tidak seperti yang dituduhkan itu gitu loh. Kenapa netizen di bawah seolah-olah memvalidasi pernyataan beliau bahwa ternyata ranah dialektika ini adalah sesuatu yang sangat kotor. Dengan netizen di bawah itu mengomentari pribadi beliau. Kenapa yang diserang adalah pribadi beliau? Kenapa yang kalian serang itu adalah orang-orang yang berbeda dengan pandangan yang kalian idolakan? Justru kalian sedang menunjukkan bahwa apa bayangan Bang Ayunan tentang perdebatan lintas agama ada sesuatu yang bobrok dibenarkan oleh pernyataan kalian sendiri gitu loh. Jadi saya, ya Allah ya Rahman ya Karim, betul kata Rasulullah, pada akhirnya nanti Islam itu ibarat menggenggam bara panas. Di tengah umat Islam sendiri kita akan diasingkan. Jadi justru sekarang saya khawatir ini. Dulu saya khawatir ketika saya dipuja oleh umat Islam, dihina oleh umat Kristen, saya bilang saya khawatir kalau umat Kristen itu membela saya tuh. Sekarang saya khawatir dibela umat Islam. Gimana saya mau dibela sama teman-teman saya, saudara-saudara saya, yang ketika saya lihat mereka tidak berlaku adil itu kepada saudaranya sesama. Bagaimana mau berlaku adil kepada saudara yang berbeda keyakinan? Sama saja kita tidak adil. Bang Ayunan itu kita tidak kenal siapa dia gitu loh. Astagfirullahaladzim ya. Ya poinnya, memang itu poinnya. Maksud saya situ, kita tidak kenal dia, jangan menghakimi dia. Yang saya salahkan tadi forumnya, Ya. tidak segera memberikan bahasan itu tuntas.
Tadi kan ada Bang Ali. Forumnya yang Sebenarnya kan sebenarnya kadarullah Lambat Bang. dia. Saya kan sudah serahkan tadi ke pakarnya untuk menjawab Bang Ali. Bahkan saya bilang, silakan Sholat. Bang Ali menjawab. Saya bilang, silakan Bang Ali untuk menjawab karena kapasitas beliau punya kapasitas di ranah itu. Beliau punya hak secara akademis. Beliau serahkan kepada yang ahlinya. Kata Islam kan, ada Bang Ali. Hanya saja Bang Ali terpental dan beliau keluar tuh dari situ. Nah, itu kadarullah gitu. Karena Bang Ali sudah tahu siapa Bang Ayunan. Iya. Nah, dan lagi pula ini yang saya coba untuk oke, kita bicara tentang Ustadz Unggul ya. Teman-teman ingat tidak pertengkaran, bukan pertengkaran ya, perdebatan antara Bang Nefros dengan Bang Zuma itu. Apa Bang Nefros itu dihujat seluruh Indonesia itu hanya karena dia berbeda paham dengan Bang Zuma. Tapi mudah sekali teman-teman netizen ini ketika Bang Nefros kembali lagi bareng dengan Bang Zuma, teman-teman langsung saja Bang Nefros. Jadi saya anggap apapun yang teman-teman hari ini persepsikan terhadap Ustadz Unggul atau apa, jangan malu nanti ketika Bang Ayunan itu duduk berdua dengan Ustadz Unggul membicarakan sesuatu yang sepakat mereka katakan. Jangan malu nanti. Kenapa? Hari ini kita bisa lihat mereka berbeda. Kita tidak tahu setahun, 2 tahun, sebulan kemudian jangan-jangan mereka menjadi sahabat karib itu. Jadi saya pikir dalam ranah dialektika memang harus ada perbedaan. Kenapa kita terguncang gitu loh? Ini namanya ranah dialektika. Lalu ketika tentang Ustadz Unggul, saya katakan silahkan tanggapi pakai argumen saya. Tapi Ustadz Unggul tadi arahnya kemana? Personal saya kan? Itu yang dikritisi tadi. Kenapa kok membahas personal Unirifa? Gitu loh. Kenapa tidak membahas argumennya Unirifa? Kalau salah yang saya sampaikan, luruskan gitu. Tapi kenapa justru membahas Unirifa harus diselamatkan? Unirifa tertekan. Nah, itu ranah apa? Personal. Tidak ada kaitan dengan ranah diskusi. Gitu. Nah, itu yang coba dikritisi. Lalu ketika Minem itu. Itu tadi salah paham muncul. Ya. Muncul karena ada yang kelama tadi jeda waktu. Isu mengambang tadi itu membuat banyak hal yang muncul dalam persepsi Waktu sholat masing-masing tadi ya? orang yang ada. Gitu. Iya, karena waktu sholat. Gitu. nah, Itu tadi kan seharusnya ada yang diam di atas, host yang harusnya mengendalikan. Saya minta di bawah tadi itu lama, saya minta naik. Saya mau menjelaskan langsung karena di saya belum jam maghrib. kadarullah. Tapi nggak dinaik-naikkan. Kadarullah. Terus banyak orang yang diam saja. Kadarullah sebenarnya. Ini kan sebenarnya kalau saya kan proses belajar saya lagi nih. Bagaimana ketika saya menghadapi banyak ya. Dulu saya sangat dibuai dengan orang yang banyak pro dengan saya. Bahkan saya jumawa. Saya katakan jujur, saya terus terang saya katakan. Kalau saya lihat ya, hanya 5 yang menghujat, ribuan yang menyanjung memuji. Sebenarnya saya sadar justru itulah yang menyakiti saya itu. Pujian, sanjungan itu, itu yang luar biasa menyakiti saya, yang membuat mental saya rusak. Ya. Itu sebenarnya. Justru ketika saya hadir hanya ingin Hanyut di selera pasar. diminati oleh teman-teman muslim saya, maka dari situ niat saya sudah bukan karena Allah lagi. Ya. Jangan bangga, jangan lupa aib kita tertutupi. Jangan lupa itu. Jaga aib itu ya. Jangan cepat bangga. Ya itulah Bang, makanya Yang perlu di sini menyampaikan hikmah tadi benar, itu hikmah yang perlu cepat disampaikan. Kesempatan apapun hikmah disampaikan. Bukan apa yang kita pendapat pribadi, bukan hikmah. ya Tugas kita jangan lupa siar itu hikmah. Bukan tentang siapa kita, bukan tentang apa yang pemikiran kita, bukan itu. ya saya enggak ini ya, saya berusaha untuk sekarang ini kenapa saya anggap begini ya, kalau dibilang itu klarifikasi enggak juga ya, karena saya tidak punya tanggung jawab untuk klarifikasi kepada netizen, karena netizen itu apapun yang kita sampaikan, kalau memang mereka sudah benci, mereka tetap benci apapun. Kalaupun Sayyidina Ali mengatakan tidak perlu kita menjelaskan diri kita ke publik gitu kan, biarkan kalian menilai sendiri, tidak perlu saya menjelaskan siapa saya. Tapi ketika tuduhan, saya harus luruskan itu. Contoh tuduhan-tuduhan bahwa tadi contohnya bagaimana dengan Ustadz Unggul, bagaimana dengan Ayun, itu ranah dialektika, hal yang wajar terjadi gitu loh. Dan ini masih proses perjalanan. Ingatlah saudaraku, ada orang baru yang tadinya tidak berminat dalam ranah ini, tiba-tiba dia nyasar ke situ, dia ada di situ. Allah yang izinkan dia ke situ. Biar dia melihat situasi dan bagaimana kita berdiskusi begitu loh. Jadi ayo cerminkan Islam
sampaikan kebenaran itu dengan cara benar. Dulu saya menyampaikan kebenaran dengan cara yang salah, dan saya akui bahwa ya saya salah. Poin mana? Saya bisa jelaskan itu nanti. Ada efek domino yang akan kita tanggung jawab nanti, karena saya katakan ya, jangan-jangan yang menjadikan kiamat sedemikian rupa penghujat itu adalah saya yang membesarkannya. Allah malam bisawab. Hanya karena saya ada, maka dia hadir itu penghujat. Karena Allah sudah katakan. Nah, jadi bahkan definisi menghujat pun kita bergeser itu dari Kristen dengan Islam itu berbeda tuh. Ya, jadi intinya udahlah. Terkait tentang Ustadz unggul yang dinista atau dihina atau apa, itu hak teman-teman lah. Maksudnya kalau teman-teman merasa terhina dengan Ustadz unggul begitu kan, ya itu hak teman-teman lah. Tapi kalau saya merasa itu bukan suatu. Satu lagi yang saya simak tadi gini ya, itu tadi sebenarnya ada kekagetan mental dari kita masing-masing ya, karena selama ini ditampilkan itu kan kericuhan, ya, suka sekali menyimak yang ricuh. Padahal tadi itu bagus dialektika yang ditampilkan, kaget gitu, melihat ada dialektika yang bagus, kan gitu, tidak mengerti, tidak paham, hanya berusaha memihak. Padahal bukan untuk itu. Diskusi ini bukan untuk memihak. Yes. Memahami, mencoba mengerti bagaimana orang lain dengan pemahamannya, lalu masuk di ranah itu untuk mereaksi, entah kita sepakat atau reaksi kita nanti menolak dengan hujah kita yang ada dasar seharusnya menunjukkan bagaimana Islam ini mengajarkan ilmu, ada kaidah-kaidah yang harus diikuti gitu. Sebenarnya itu sih. Tapi ya sudahlah, ini namanya kita dalam hal kita ini dulu. Bang Cemara, ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Udah, itu mungkin untuk yang netizen yang nyimak aja ya. Jangan terlalu cepat di bawah berkomentar tanpa pemahaman. Ya, hati-hati ya. Ketika kita kalau tidak paham mending diam. Ketika kita juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban kok. Bang Ashabul Kahfi, assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan, silakan. Waalaikumsalam. Iya. Oh, ini Ukti kah? Iya. Ya, silakan saudariku. Nah, ini yang sabar, namanya netizen seperti itu. Insya Allah. Justru kalau saya tidak tertati-tati dalam ranah ini, maka saya tidak berhak mendapatkan sesuatu yang indah di hadapan Allah gitu. Karena kan sesuatu yang indah, yang surga itu memang dibentengi oleh sesuatu yang menyakitkan gitu kan. Kalau saya santai-santai aja. Lanjut, dari Pak, saya turun dulu. Mungkin ada yang lain bisa nanti naik. Saya juga mau tutup koma bentar lagi.